Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau naik sekitar 0,13%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.500-an, Ethereum 1.760, BNB 335, XRP 0,38, Cardano 0,33, Polygon Matic 1,14, Dogecoin 0,073, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,30 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunannya dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Yang menjadi worst performer hari ini di top 10 adalah Polygon dengan penurunan 4,91%, sedangkan top performernya adalah Solana dengan kenaikan 2,06% menuju 22,29 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, jadi ada kelanjutan guys dari banking crisis yang kita hadapi kali ini guys. Sekarang kita sudah tahu bahwa banking crisis tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi sudah start untuk merambat ke area Eropa. Yang lagi hot tentunya adalah Credit Suisse yang sedang berada di ujung kolaps, dan pemerintahan Swiss tentunya turun tangan untuk mengambil tindakan membantu untuk mencarikan pembeli yang mau mengakuisisi Credit Suisse. Dan sudah terjadi deal, dan ternyata UBS Group yang akan membeli atau mengakuisisi Credit Suisse dengan total value 3,25 billion dolar. Swiss authorities agrees to change the country's regulation to bypass a shareholder vote and announce the deal over the weekend. Jadi inilah satu hal yang menunjukkan seberapa emergensinya apa yang mereka lakukan di sini. Bahkan sampai regulator di Swiss itu harus mengubah peraturan di sana, oke? Sehingga tanpa ada voting dari shareholder-nya Credit Suisse pun, mereka sudah bisa langsung mengumumkan bahwa deal akan dibeli oleh UBS Group. Oke, jadi kalau biasanya gitu, kalau mau dibeli, misalnya nih Credit Suisse mau dibeli sama pihak A, maka sebelum ditentukan deal atau tidaknya, tentunya harus ada voting dulu dari para pemegang sahamnya Credit Suisse. Tapi karena ini emergency, pihak regulator di Switzerland itu mengatakan nggak perlu lagi. Kita sudah ubah aturannya, sekarang kita bisa langsung bypass dan kita bisa mengumumkan deal sebelum nanti hari Senin lagi. Karena kalau udah masuk hari Senin, nanti kepanikan makin merajalela, takutnya malah out of control. Jadi ini kenapa kita melihat keputusan-keputusan besar itu biasanya mereka lakukan di weekend, guys. Oke? Sabtu Minggu. Kenapa? Sabtu Minggu bank nggak buka gitu, guys. Jadi orang mau narik uangnya juga susah gitu, nggak bisa. Jadi mereka langsung ambil keputusan di weekend saja supaya nanti Seninnya at least masyarakat mungkin bisa sedikit lebih tenang gitu. Karena udah ada keputusan yang terjadi, udah ada sebuah keputusan yang diambil bahwa ternyata Credit Suisse bakalan diselamatkan oleh UBS Group. UBS Group has agreed to buy its ailing competitor Credit Suisse for 3.25 billion on March 19 as part of an emergency ordinance to prevent financial market instability. Oke, sekali lagi kata kuncinya guys, semua yang mereka lakukan selama beberapa hari belakangan, baik di Amerika Serikat kita melihat pemerintahannya bailout Silicon Valley Bank, kemudian juga membantu Signature Bank dan kawan-kawannya, kemudian juga sekarang Credit Suisse yang bermasalah dan kemudian juga dibantu. Tujuan satu-satunya hanyalah untuk memproteksi agar tidak terjadi contagion atau penyebaran, di mana masyarakat di Switzerland atau di Amerika Serikat diharapkan gitu ya, tidak semuanya panik dan kemudian menarik semua aset atau cash yang mereka punya di bank keluar secara bersamaan. Karena kalau mereka lakukan itu, oke, apalagi dalam jumlah yang banyak alias penarikan massal, maka nanti ini yang terjadi adalah contagion.
artinya akan banyak bank lagi yang kemudian bakalan berada di ujung kolaps, dan itu mereka tidak mau terjadi. Sehingga mereka harus secepatnya mengambil tindakan, dan salah satunya di sini adalah dengan diakuisisi oleh si UBS Group. To close the deal, Swiss authorities agreed to change the country's regulation to bypass a shareholder vote and announce the deal over the weekend ahead of the market opening. Also, as the part of the deal, the Swiss National Bank has committed to providing over $100 billion in liquidity to UBS, according to reports. Jadi, Bank Sentral Swiss juga setuju, guys, untuk menyuntikkan bantuan sebesar 100 billion US dollar sebagai bentuk liquidity untuk UBS. Uangnya dari mana, saya juga nggak ngerti, gitu ya, saya belum baca terlalu teknis. Tapi in the end of the day, kalau semakin banyak liquidity yang kita lihat di market, itu biasanya adalah pertanda baik untuk stock market maupun cryptocurrency. Karena kalau kita lihat dari chart perbandingan antara liquidity di beberapa central bank terbesar di dunia, jika kita bandingkan dengan chartnya Bitcoin, itu biasanya bergerak selaras gitu, guys. Artinya ketika liquidity di beberapa bank sentral terbesar di dunia mulai start naik, biasanya harga Bitcoin juga ikutan naik, dan sebaliknya ketika liquidity menurun, Bitcoin biasanya harganya juga ikutan menurun. Gitu ya. Jadi kita bakalan melihat update untuk beberapa hari ke depan, guys, soal banking crisis yang kita hadapi. Apakah pada akhirnya pemerintah di Swiss dan juga Amerika Serikat mampu meredam gitu ya kepanikan massal yang bisa jadi terjadi, ataukah kita akan melihat masyarakat semakin panik dan banking crisis ini akan semakin parah. Itu mungkin bisa kita tahu jawabannya dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa minggu ke depan. Berikutnya, melanjutkan hal yang kemarin kita bahas, guys. Salah satu klaim dari seseorang yang merupakan mantan CTO Coinbase mengatakan bahwa dalam 90 hari ke depan, Bitcoin bisa jadi berada di angka 1 juta dolar gitu. Dan kalau kita bicara seputaran teknis dan kalkulasinya gitu ya, ini dari Cryptoti dan menurut saya tweetnya cukup menarik gitu. Jika gitu ya, kita asumsi ada kurang lebih 4 juta Bitcoin yang sudah hilang gitu ya. Karena kita tahu ketika Bitcoin masih harganya 0,0 sekian dolar, dan orang-orang yang membeli pada saat itu mungkin nggak merasa terlalu penting gitu untuk memprotek aset mereka dalam bentuk Bitcoin. Artinya ya kalau hilang ya udah gitu, palingnya cuma seberapa, nggak seberapa gitu kan. Dan kita anggap mungkin ada sekitar 4 juta Bitcoin yang hilang gitu. Berarti yang tersisa sekarang ada kurang lebih 15 juta di sirkulasi. Nah, jika kita mau melihat Bitcoin kurang lebih berada di 1 juta dolar, maka perlu market cap kurang lebih 15 triliun dolar. Nah, kalau kita bahas dari perspektif gitu ya, global asset, kalau kita bandingkan dengan aset-aset lainnya, real estate itu totalnya ada sekitar 400 triliun dolar market cap-nya. Global debt itu ada 300 triliun dolar, bond 120 triliun, stock 110 triliun, fiat 100 triliun, gold 11 triliun. Kemudian per harinya ada kurang lebih 900 Bitcoin baru yang tertambang. Dan untuk 90 hari berikutnya, itu ada kurang lebih 90 miliar. Jadi, yang dikatakan di sini cuman, ya istilahnya kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin berada di 1 juta dolar, ya harusnya kita perlu gitu ya, uang yang sangat banyak, kurang lebih 15 triliun dolar. Apakah menurut kalian mungkin, guys? Apakah menurut kalian mungkin bahwa dalam 90 hari ke depan itu Bitcoin bakalan di angka 1 juta dolar? Kalau bagi saya, menurut saya, itu adalah hal yang saya nggak mau bilang nggak mungkin, tapi kemungkinannya sangat amat kecil gitu, guys. Oke? Kecuali sesuatu yang heboh dan luar biasa terjadi di Amerika Serikat, katakanlah misalnya tiba-tiba US dollar itu kemudian crash luar biasa kenceng, dan mengakibatkan semua aset yang dipairkan dengan USD itu naik, itu mungkin adalah satu-satunya senario yang bisa membuat Bitcoin berada di harga itu. Kalau misalnya dollar index atau US dollar tiba-tiba devalue, itu luar biasa kencang, itu bisa menjadi satu-satunya alasan. Tapi sisanya saya nggak bisa melihat kenapa Bitcoin bisa berada di angka 1 juta dolar dalam waktu 90 hari ke depan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sekali lagi saya ingatkan, guys, ini adalah sebuah chart yang menunjukkan jika teman-teman melakukan dollar cost averaging dan kemudian hold Bitcoin, gitu ya, dan dalam kurun waktu kurang lebih 1.100 hari, gitu ya, ini adalah perhitungan harinya, guys. Jadi dalam waktu kurang lebih 1.200 sampai 1.300 hari, ketika teman-teman dollar cost averaging dan Bitcoin, ini secara data historis ya,
Kalau kalian sudah hold lebih dari 4 tahun, itu tidak ada kemungkinan kalian untuk loss gitu. Tapi ini dari segi data historisnya. Apakah kedepannya akan ada hal yang berbeda? Who knows? Tapi ini adalah data historis yang merupakan fakta gitu. Bahwa orang-orang yang dulunya membeli Bitcoin dan sudah hold lebih dari atau minimal 4 tahun, semuanya dalam keadaan profit. Yang simpelnya bisa dikatakan bahwa untuk orang-orang yang pernah berinvestasi Bitcoin minimal selama 4 tahun, itu tidak mungkin dalam keadaan loss. Oke, jadi inilah juga mengingatkan ke kita kembali guys, bahwa kita di sini itu tujuannya orientasinya jangka panjang, jangan short term gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat datanya, semakin lama kalian hold Bitcoin, biasanya ya returnnya semakin tinggi gitu. Walaupun tentunya di pertengahan jalan kita akan kembali mendapatkan koreksi besar, akan ada bear market berikutnya. Tetapi kalau misalnya kalian terus melakukan dollar cost averaging, kemudian kalian juga terus hold, ya biasanya kalian bakalan mendapatkan return yang baik. Gitu ya. Jadi itu adalah yang berikutnya. Dan juga yang terakhir guys, ini juga menarik mata saya gitu ya, karena dari segi data on-chain untuk hari ini, dari exchange net flow sendiri untuk Bitcoin, kita kembali di tanggal berapa? 17 Maret. Itu mendapatkan ada net flow positif sebesar 18.800 Bitcoin. Dan ini adalah ketiga kalinya dalam kurun waktu 1 minggu terakhir guys. Kita melihat ada net flow positif yang lumayan besar gitu ya. Kalau ditotalkan dari tanggal 13 Maret kemarin sampai sekarang, ya anggap kurang lebih seminggu lah guys. Kita sudah mendapatkan ada net flow positif 27.000, kemudian di sini ada 14.000, kemudian juga di sini ada 18.000, kurang lebih 50 sampai 60.000 Bitcoin sudah dimasukkan ke dalam exchange. Dan ini menurut saya cukup make sense guys. Semakin tinggi kita melihat harga Bitcoin, kemungkinan kita ketika sudah menyentuh ke angka 28.000, 29.000, 30.000, yang orang-orang tentunya tahu bahwa itu adalah area resistance yang sangat amat kuat, akan sangat make sense gitu ya kalau kita melihat mulai sebagian orang itu merasa perlu melakukan take profit atau bahkan memang ada yang masih sangkut di sekitaran angka 30.000 dan merasa oke, saya jual aja deh daripada ini drop lagi dan saya loss lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari net flow-nya di sini, maka tidak mengherankan guys kalau misalnya kita akan melihat Bitcoin akan sedikit kesulitan gitu ya untuk dapat rally sangat kencang dalam beberapa minggu ke depan. Kecuali mungkin nanti ada surprise di event-event atau data-data ekonomi, seperti nantinya tentunya adalah Fed interest rate decision yang akan sangat menentukan tentunya. Kemudian adalah update soal banking crisis yang terjadi. Apakah kita akan melihat para central bank kemudian kembali melakukan quantitative easing atau kemudian cetak uang baru lagi, yang tentunya akan berdampak baik ke Bitcoin. Tapi jika yang sebaliknya terjadi, artinya kita tidak melihat central bank melakukan QE, kemudian kita juga justru melihat misalnya Fed tetap memutuskan untuk menaikkan suku bunga sampai 0,5%, maka dari sana kita bisa expect akan ada sell off lagi di market. Gitu ya. Jadi sekarang mungkin sebagian orang merasa perlu gitu ya untuk take profit di angka-angka kurang lebih 27 sampai 30.000 dolar untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu guys. Karena kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi dalam 1-2 minggu ke depan dari segi banking crisisnya dan juga Fed interest rate decision. Walaupun semuanya bisa melakukan prediksi ya, tapi in the end of the day nggak ada yang tahu keputusan The Fed itu bakalan seperti apa. Tapi kita mungkin baru bisa tahu jawabannya nanti di hari Kamis. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Atau weekly deh. Nah, di weekly chart, tentunya kita kembali mendapatkan satu indikasi positif tambahan gitu guys. Di mana kita pada akhirnya mampu closing weekly candle di atas area 25.500-an atau 25.300-an. Anggap kurang lebih di range tersebut. Kenapa? Karena berarti kita sekarang bisa jadikan lagi area 25.000-an ini sebagai area weekly support yang sebelumnya merupakan resistance. Di sini sebelumnya support, resistance, ketika kita break, harusnya kita akan kembali flip menjadi area support. Tetapi tentunya yang kita lakukan sekarang adalah kita sudah berada di area major resistance berikutnya. Ini bahkan adalah level yang lebih besar lagi daripada area 25.000 ini guys. Karena ini adalah area yang di weekly itu selalu mendapatkan bounce yang luar biasa kencang di sini. Di sini,
Dan kali ini kita harusnya akan menjadikan dia sebagai area resistance. Jadi sebenarnya tidak mengherankan kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin akan struggling di sekitaran area di sini selama berminggu-minggu. Karena di sini kita menjadi area resistance, di sini menjadi area support. Tetapi kalau kita mampu konsolidasi di atas area di sini, tentunya bagi saya itu adalah sebuah hal yang baik gitu ya, karena menunjukkan bahwa market bisa menerima Bitcoin di sekitaran harga di sini. Dan kalau kita terkonsolidasi, ini bisa jadi berarti probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan mencoba untuk mampu break di atas area 30.000. Yang kedua juga, kita pada akhirnya juga closing dalam manner yang cukup meyakinkan di atas area 200 week moving average, guys. 200 week moving average yang sebelumnya selalu dijadikan patokan oleh para investor dalam menentukan bottom dari sebuah bear market. Walaupun di bear market kali ini kita sempat untuk breakdown selama berbulan-bulan di bawah area tersebut, tapi pada akhirnya kita kembali bisa reclaim di atas area tersebut. Jadi ada dua hal positif yang kita bisa lihat dari time frame weekly. Nah, kalau misalnya kita bicara soal time frame short term gitu ya di 1 hour chart, maka kita bisa melihat bahwa sekarang kita mendapatkan rejection dari sekitaran area 28.500-an. Which is menurut saya adalah sebuah hal yang wajar karena kita tahu 28.600 sampai 30.000 itu adalah sebuah area besar yang merupakan major resistance. Terlebih lagi memang kita udah melihat Bitcoin rally lumayan kencang tanpa ada koreksi yang terlalu dalam gitu ya. Jadi bagi saya cukup make sense kalau kita bisa melihat koreksi yang lebih panjang di sekitaran di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, maka kemarin kalau teman-teman ada nonton videonya, saya katakan kalau misalnya kita sampai mampu untuk break di atas area trendline di sini, ini adalah sebuah pertanda baik guys, dan kemungkinan kita akan melanjutkan rally. Nah, kita memang persis melakukan hal tersebut, tapi kemudian mendapatkan rejection dari area resistance. Dan kali ini kita sedang mencoba gitu guys ya, kita sedang mencoba untuk mampu maintain di atas kedua trendline di sini. Oke. Nah, jadi ada dua support yang sedang menahan Bitcoin sekarang. Area trendline dari breakout dari potensial bull flag di sini. Oke, kita sedang tertahan di atas area tersebut. Kedua adalah juga potensial running flat di sini. Dan juga lower trendline-nya berada persis di area tersebut. Jadi kita ada dua trendline support di sini. Nah, yang nggak mau kita lihat tentunya adalah jika Bitcoin pada akhirnya mampu breakdown di bawah area di sini. Maka bagi saya, ini adalah sebuah indikasi yang sangat besar menunjukkan bahwa Bitcoin kemungkinan besar bakalan mendapatkan koreksi yang dalam, kemungkinan menuju ke sekitaran area 25.000 guys. Oke, mungkin sembari menunggu nanti Fed interest rate decision, kita masih akan melihat market akan kesulitan untuk mampu break di atas area 28.600-an di sini. Oke, 28.500 sampai 28.600. Dan kita kemungkinan bakalan melihat market terkonsolidasi selama beberapa hari. Oke, sembari menunggu Fed interest rate decision. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nekat masih mau trading gitu ya, mungkin kalian bisa memanfaatkan beberapa setup. Pertama, kalau misalnya kita breakdown dari area di sini dan kemudian membuat bearish flag atau bearish continuation pattern, ini adalah sebuah setup yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman memang nekat atau hobi yang high risk, ya setiap kali kita nge-retest ke area di sini, ini mungkin bisa dijadikan peluang setup untuk buy gitu ya. Dan menargetkan kembali ke minimal area 27.800-an. Kalau ini mampu kita break, bisa aja next targetnya ke upper trend-nya lagi. Tapi ini bagi saya adalah sebuah setup yang juga cukup high risk gitu ya. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya mau ambil setup tersebut pun sudah tahu untuk cara manage posisinya. Karena tentunya selama kita bertahan di atas area trendline di sini, ya kita mempunyai potensial untuk terus mendapatkan bounce dan bahkan kembali ke upper trend-nya di sini. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang konservatif mungkin bisa menunggu dia untuk nge-retest sekali lagi, kemudian kembali breakout, menjadikan ini sebagai potensial double bottom, retest, ini kalian bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita drop dan kemudian breakdown membuat bearish continuation pattern, ini adalah justru trade yang menurut saya risk and reward-nya akan lebih baik daripada kalau teman-teman buy di sini. Oke, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, kok kapan waktunya untuk serok? Saya sebenarnya agak kecewa ya kalau misalnya teman-teman baru bertanya seputaran kapan waktunya serok gitu. Karena, kenapa guys? Karena selama berbulan-bulan guys, oke? Atau nggak usah terlalu lebay deh. Selama berminggu-minggu ketika kita berada di sekitaran harga di sini, saya hampir setiap hari saya sampaikan, guys,
ini adalah saatnya akumulasi. Kalaupun kita drop sekali lagi ke angka 12, ke 10.000, itu hanya kurang lebih 20-30% penurunan lagi. Itu adalah resiko kita. Tapi kalau misalnya kita sudah menemukan bottom bear market, maka kalian bisa melihat reward-nya itu, potensial reward-nya itu luar biasa besar. Dan saya sampaikan, ini mungkin bisa menjadi area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Nah, kalau pertanyaannya baru muncul sekarang, kok kapan saat yang baik untuk akumulasi? Ya bagi saya, sekarang sedikit telat gitu guys. Sedikit telat, kenapa? Karena pertama, kita sudah menghadapi area major resistance. Kita belum tahu pasti guys, apakah yang kita lihat ini adalah sebuah start dari bull market, ataukah ini semua hanya bull trap dan kemudian kita akan membuat lower low baru. Belum ada yang tahu, oke? Semakin tinggi probability, kalau kita mau melihat probability untuk kita menemukan bottom bear market dan kita akan lanjut bull market dari sini, probability-nya akan lebih tinggi kalau kita sudah break di atas area 30.000. Tapi sebelum hal itu kita lihat, kita bisa saja loh guys, masih ada senario di mana kita masih akan mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Dan menjadikan semua ini hanya sebuah relief rally. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman baru tanya sekarang, kok kapan waktunya serok? Ini adalah sebuah hal yang menurut saya sangat amat mengecewakan gitu. Kalau misalnya saya gitu, belum sempat serok, ini saya asumsikan kalau saya belum serok sama sekali gitu ya. Maka yang saya akan tunggu adalah dua hal gitu. Pertama, saya bisa mencoba untuk menyerok di sekitaran area 25.000 di sini. Oke, tetapi ini saya akan sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita kembali closing di bawah area ini, maka saya kemungkinan akan langsung cut loss dulu aja. Karena bisa saja ini adalah awal dari drop berikutnya. Oke, atau senario kedua, saya bisa tunggu dia untuk break di atas area 30.000 dan kemudian konsolidasi. Dan ini adalah saat saya untuk start kembali akumulasi. Oke, tapi ini juga saya harus hati-hati karena bisa aja kita kembali breakdown dan menjadikan semua yang kita lihat di sini adalah fake out. Oke, memang semuanya beresiko, saya tahu gitu ya. Tapi yang paling tidak beresiko adalah kemarin di sekitaran area di sini, guys. Dan ini kalian sudah ketinggalan gitu. Jadi kalau misalnya saya asumsi saya belum serok, saya akan tunggu di kedua senario tersebut. Oke, walaupun tentunya juga datang dengan resiko, tapi apa mau dikata, saya memang sudah ketinggalan gitu loh. Jadi itu dalam my best shot lah gitu. Atau percobaan terbaik saya di kedua senario ini. Kalau ternyata salah, saya bisa langsung cut loss. Oke. Dan tentunya saya sih tidak berharap kita akan drop lagi untuk membuat lower low baru, tapi kita nggak boleh menutup mata dan mengatakan bahwa senario tersebut sudah tidak mungkin terjadi. Karena chance-nya masih ada gitu guys. Terlebih lagi kita sekarang berada di area major resistance, akan sangat make sense kalau kita akan mendapatkan rejection dan terkoreksi selama beberapa hari atau bisa berminggu-minggu di sekitaran area di sini. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.